selamat malam Foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, kali ini, malam ini sebetulnya IG Live-nya itu sebetulnya dalam rangkaian Mamapreneurs, The Rising of Mamapreneurs Conference, itu yang menghadirkan banyak banget pembicara-pembicara dari mompreneur ya gitu. Jadi hari ini sebetulnya bagian dari rangkaian itu, di mana IG Live-nya ini bisa diikuti secara free gitu di Foodies tentunya, dan di @kursus_chef_mama. Hari ini, malam ini, saya juga akan ngundang salah satu narasumber kita yang cukup menarik sebetulnya gitu. Jadi dia juga salah satu praktisi yang sudah mempraktekkan bisnis dari rumah gitu. Jadi menunggu narasumbernya tersambung gitu. Jadi teman-teman bisa dada-dada dulu, absen-absen dari mana, kita tunggu sebentar ya. Saya akan coba terhubung dulu sebentar. Oke. Tunggu. Semoga bisa tersambung dengan cepat gitu. Jadi malam ini buat teman-teman yang sudah stay tune, thank you gitu. Jangan lupa hari ini bisa, nanti selama kita IG live bisa juga di print screen dan di post di IG story masing-masing, tag @foodies.id dan @kursus_chef_mama. Halo, selamat malam. Selamat Loh, malam. kok menghilang? Selamat malam, Erlina. Selamat malam, Sarita. Gimana? Okay. Di sana hujan nggak? Karena sini di Bandung hujan, tapi tetap semangat. Udah berhenti nih hujannya. Tapi tetap semangat. Tentu ya. Tetap semangat karena bakal berbagi banyak sama mama-mama, sama yang nggak mama juga nggak apa-apa sih gitu, sama mama-mama di rumah. Benar. Gitu. Karena Erlina ini kan salah satu cewek yang bisnisnya dari rumah. Gitu. Makanya makanya hari ini sebetulnya kita juga pengen sedikit cerita-cerita dulu sama teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kita Foodies sama Chef Mama gitu kan. Foodies sama Chef Mama, akunnya bisa di-follow juga di situ @kursus_chef_mama. Itu sebetulnya kita lagi bikin kerjasama untuk handling the rising of mamapreneur. Ini bentuknya sebetulnya adalah rangkaian acara ya gitu kan. Rangkaian acara yang sifatnya itu adalah mengempower gitu kan, mengempower mama-mama atau perempuan lah sebetulnya di seluruh Indonesia. Karena seperti kita juga udah pada tahu ya gitu, wanita itu kan penopang ekonomi keluarga. Betul. Gitu. Jadi ya maksudnya jadi buat teman-teman gitu kan yang mama-mama atau yang nggak mama-mama juga nggak apa-apa. Sebetulnya bisa juga ikutin terus seriesnya The Rising of Mamapreneur yang puncaknya itu nanti akan ada di 14 November. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, itu bisa juga nanti daftar ke www.mamapreneur.id gitu. Jadi mamapreneur.id untuk daftar conference-nya gitu. Atau Erlina ada yang mau disampaikan tentang Mamapreneur? Ya, enggak sih sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau untuk mamapreneur ini kita intinya sih kita pengen mengencourage para mama, nggak cuma mama sih, semua perempuan ya sebenarnya untuk bisa memulai bisnis sendiri, memulai bisnis dari rumah gitu. Ya, kayak udah tadi Sarita sampaikan, kita memang tujuannya adalah untuk istilahnya apa ya, bukan pemberdayaan perempuan sih. Kalau pemberdayaan perempuan kayaknya terlalu serius gitu ya. Cuman kita pengen para mama itu untuk lebih bisa menopang ekonomi, nggak cuma ekonomi keluarga sih, tapi tanpa kita sadar pun sebenarnya ternyata ya dari hasil riset perempuan tuh udah menopang ekonomi nasional, ekonomi Indonesia cukup besar ya. Kalau nggak salah kemarin setengah dari usaha mikro tuh yang punya perempuan ya ternyata ya. Itu dia. Serem loh. Jadi jangan pernah berani
kurang ajar sama mama-mama Sama perempuan dan mama-mama. perempuan The sama power of mama-mama. mama ya. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu kita Iya, masuk kita kayaknya hari ini kan bener-bener temanya itu kan tentang 9 tips sukses memiliki bisnis makanan dari rumah. Nah, Erlina ini betul. sebetulnya adalah perempuan yang bisa dibilang sudah berapa lama, Lin? Setahun ada ya? Udah lebih Ya, setahun lebih 2 bulan berarti sekarang. gitu. Nah, setahun lebih yang sudah mempraktekkan lah bisa dibilang bisnis dari rumah. Nah, oh ya teman-teman Di rumah. sebelum saya minta Erlina nge-share 9 tips yang banyak itu gitu. Nah, sekarang sebentar lagi komennya mau aku tutup gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, itu nanti bisa lewat kolom Q&A itu yang ada tanda tanyanya di bawah. Saya offin dulu komennya. Nah, terus nanti 9 tipsnya apa aja bisa langsung di-share sama Erlina. Sok, monggo. Oke, oke. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan dulu. Boleh. Aku Erlina. Jadi aku tuh founder dari Sehangat Pia Cookies dan eh, dari kursus Chef Mama juga. Jadi di sini aku founder baik itu Sehangat Pia Cookies maupun kursus Chef Mama. Nah, yang dulunya aku running dari rumah karena aku dari awal pandemi sampai sekarang juga aku memang masih memutuskan untuk WFH gitu untuk jaga kesehatan. Jadi semuanya kursus Chef Mama juga aku running dari rumah. Untuk Sangat Pia Cookies sendiri mungkin boleh dicek Instagramnya later on ya gitu. Itu aku jualan cookies, aku baking sendiri, handmade, homemade gitu ya dari rumah. Of course sekarang udah ada tim ya, cuma lagi awalnya itu memang dari aku sendiri dan uh, syukurnya adalah bisa menjadi besar. Nah, maka dari itu di sini aku mau mengencourage mama-mama dan perempuan-perempuan di luar sana bahwa kalian semua juga bisa memulai bisnis dari rumah aja gitu. Karena waktu itu aku juga memulai awal si sangat Cookies itu benar-benar ya dari rumah, dari nol gitu, dari baking yang iseng-iseng bahkan gitu. Jadi uh, di sini aku mau menginfokan, mau memberitahukan, dan mau mengencourage juga bahwa kalian juga bisa gitu. Oke. Dan itu yang mau aku share juga sih sebenarnya tips-tipsnya, bukan tips lah ya, kayak ya tips gimana caranya memulai bisnis makanan dari rumah gitu. Oke, mungkin boleh Oke, dimulai 3 dulu kali ya, biar teman-teman 3 dulu ya. sekarang Oke, bisa ambil catatannya, tabnya atau kertas atau apapun itulah gitu. Jadi bisa dicatat dulu. Oke, mulai dari yang pertama. oke. Yang pertama adalah kita harus bisa memilih produk atau makanan atau minuman yang tepat. Maksudnya gimana? Jadi gini, contohnya ya, Indonesia itu kan tiap negara, tiap tempat bahkan tiap daerah itu punya karakter lidah masing-masing, punya karakter taste masing-masing gitu. Bisa dibilang kalau misalkan let's say gitu ya, kita jualan apa ya yang terlalu aneh di Indonesia atau rasanya nggak familiar, itu tuh juga akan susah untuk orang bisa menerima produknya. Jadi memilih makanan yang tepat, memilih minuman yang tepat, dan mencari resep yang tepat itu juga penting banget peranannya. Jadi kalau waktu itu kayak kasusnya pihak kisah hangat ya, gitu. Kalau sebenarnya inspirasi awalnya itu dari soft cookies. Jadi waktu itu aku ingat banget lagi jalan-jalan ke China, ke Shanghai, terus aku makan satu soft cookies dan itu sangat-sangat berkesan gitu, sangat memorable sampai-sampai pas pulang-pulang aku tuh kayaknya enak ya kalau ada yang kayak gini di Indonesia gitu. Cuman di satu sisi aku juga menyadari bahwa waktu itu saat itu ya soft cookies itu tuh masih tahun lalu tuh masih belum very familiar gitu di Indonesia gitu, kayak masih soft cookies kan ya cookies di bayangan orang-orang Indonesia itu mostly ya kayak nastar, cookies yang Coco Crunch itu ya yang apa yang kering gitu jadi kayaknya soft cookies tuh waktu itu gede-gede terus kayak soft gitu tuh yang udah masuk baru famous Amos, dan itu pun juga yang terkenal lebih ke yang cookies biasa gitu, nggak semuanya yang cookies soft cookiesnya gitu. Nah, kenapa memilih produk yang tepat itu jadi penting? Karena kalau misalnya nggak familiar enough, orang tuh nggak mau nyoba. Meskipun kalau udah nyoba sih, memang sebenarnya bakal suka gitu. Cuman masalahnya kan kalau berjualan itu awalnya banget gimana caranya membuat orang mau mencoba gitu. Nah, jadi menurut aku memilih produk yang tepat dan bahasa yang tepat untuk nama produk kita itu juga penting banget gitu. Nah, kenapa namanya Pia Cookies? Karena waktu itu aku berpikir, oke, soft cookies ini enak, tapi orang Indonesia nggak cukup familiar with it gitu. Jadi, oke, gimana kalau kita bikin
ini itu seperti yang kita tahu ya, pia dan cookies itu penggemarnya banyak banget di Indonesia gitu. Penggemar pia banyak banget, penggemar cookies banyak banget. Nah, jadilah aku terpikirkan untuk menggabung keduanya gitu. Jadi teksturnya itu semi soft cookies gitu. Jadi kayak luarnya tetap agak kering, dalamnya itu leleh kayak pia, dan juga ada sedikit chewy-nya dari si penggabungan cookies yang kering dengan lelehan dalamnya itu. Dan bentuknya tuh jadi bulat kayak pia. Jadi namanya adalah pia cookies. Nah, itu tujuannya adalah untuk memilih produk yang tepat, dalam artian yang cukup familiar dengan lidah Indonesia dan cukup familiar dengan orang Indonesia tuh namanya kenal lah gitu. Itu kenapa menurut aku memilih produk yang tepat itu tuh sangat penting gitu. Dan sebenarnya ini juga salah satu alasan kenapa aku buat Chef Mama, karena aku melihat banyak banget sebenarnya yang kebingungan gitu. Kalau dari sisi bisnis ya gitu, yang kebingungan kayak bisa masak tapi nggak tahu mau jual apa yang bakal laku gitu. Itu tuh salah satu problem yang aku banyak temuin ya dari sharing-sharing teman-teman gitu ya, kayak bisa masak, punya kapasitasnya, tapi juga agak bingung kayak mau jualan apa ya gitu, apa sih yang lagi laku gitu. Nah, makanya di Chef Mama itu kita mengeluarkan menu-menu yang memang lagi hits dan up to date gitu. Itu poin yang pertama dari aku untuk jadi memilih produk yang tepat. Yang kedua apa? Iya. Yang kedua adalah ada berhubungan dengan yang tadi sebenarnya, bahwa kita harus jeli melihat momen dan tren. Karena di zaman sekarang ya, di mana sosial media itu benar-benar aktif banget gitu ya, tren makanan itu tuh kayak, kalau dulu tuh yang tren tuh fashion doang gitu ya, kayaknya yang ganti setiap berapa bulan. Kalau sekarang makanan juga trennya kayak cepat banget gitu. Ada aja tiap bulan tuh sesuatu yang baru yang keluar, dan menurut aku ikut momen dan ikut tren itu penting. Jadi kalau kita mau mulai usaha itu meskipun ada yang mungkin everlastingnya gitu ya, tapi kayaknya tetap harus ada jeli untuk melihat momen dan trennya gitu. Kayak misalkan let's say kita punya bakery gitu ya, kita punya bakery online gitu ya, kita jualan biasanya misalkan hanya jualan roti coklat gitu, tapi kayak kemarin lagi terkenal banget Korean garlic bread, atau kemarin lagi terkenal banget Japanese milk bun itu ya, yang roti sobek ala Jepang itu tuh kayak teman-temanku tuh banyak yang mendadak juga tiba-tiba jadi jualan itu, dan memang hits banget, dalam artian kayak semua orang laku gitu, semua orang yang jual, semua orang laku gitu. Makanya menurut aku penting banget untuk bisa melihat tren dan mengikutinya dengan cepat sih, karena waktu itu kan ya Korean garlic bread let's say itu booming awal-awal pandemi ya kalau nggak salah gitu, dan itu tuh kayak selama 2 bulan pertama itu kayak masa kejayaan luar biasa emas, semua orang kayaknya makan hal yang sama gitu ya, semua orang mencari Korean garlic bread, mencoba dari sana sini, and then after that ya udah, yang suka banget memang akan lanjut beli, tapi yang istilahnya biasa aja cuma mau ikut tren ya akan ya udah jarang-jarang belinya gitu. Nah, berarti kan penting banget nih untuk ikutan di 2 bulan pertama masa kejayaan dan keemasannya ini gitu. Makanya menurut aku kalau bisnis dari rumah, karena kita bukan perusahaan besar yang istilahnya membawa kapal besar gitu ya, kita harus sangat fleksibel movingnya untuk mengikuti momen dan tren gitu. Itu salah satu kelebihan kita sebagai bisnis rumahan menurut aku, karena istilahnya nggak akan ada yang ngelarang, nggak akan ada yang marahin, nggak akan ribet birokrasinya. Mau nambah menu besok ya tinggal coba hari ini, besok bisa di launching gitu. Makanya kita harus jeli melihat momen dan tren gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya jualannya misalnya nih kayak pia cookies misalnya gitu. Jadi sebenarnya pia cookies tapi ujuk-ujuk karena Korean garlic cheese bread ini lagi hits gitu, ujuk-ujuk jualan juga, itu sebenarnya nggak apa-apa ya? Enggak, kalau aku gini, jadi aku sih kalau lagi Korean garlic bread nggak ngambil ya, karena itu kan benar-benar nggak nyambung gitu. Tapi ya totally different. Tapi aku ada ngeluarin namanya pia brownies. Jadi lagi kemarin tuh lagi ngehits banget. Sempet juga kayak intinya yang lagi hits adalah coklat leleh gitu. Tapi si pia cookie sendiri ini kan istilahnya udah jadi produk reguler nih. Perlu ada percikan-percikan kecil yang ikut momen dan tren. That's why aku bikin lah pia brownies dengan macam-macam rasa. Dan semuanya ada coklat leleh. Terus kemarin sempet booming banget tuh sebenarnya gini, kayak Korean garlic bread, and then terus ada juga Korean sweet potato bread. Itu yang bikin booming salah satunya adalah cheese
cheese-nya. kue ubi itu ya. Iya, iya, iya. Kue ubi itu ya, itu kan cheese-nya tuh yang ditarik tuh kayak benar-benar leleh gitu. Nah, aku ikut trennya adalah mengambil bagian dari apa yang lagi tren. Nah, aku bikinlah pia brownies keju itu, pia brownies keju dan pia brownies coklat leleh gitu. Jadi sebenarnya yang jangan plek ketiplek juga ya kalau nggak nyambung. Misalnya biasanya jualan masakan Manado gitu, tiba-tiba jualan Korean garlic bread, ya jangan. Tapi mungkin bisa ada dimodif sedikit sesuatu yang nyambung sama bisnisnya, diakal-akalin lah istilahnya, harus kreatif enough, harus pinter-pinter cari celah, tapi momennya atau ini ya nggak ketinggalan gitu. Gitu. Jadi emang bener-bener harus jeli banget ya, gitu kan? Iya betul. Okay. Jadi jangan asal comot juga sih gitu, kalau nggak nanti nggak nyambung, bener-bener nggak nyambung sih, orang juga agak kok tiba-tiba si Cici Pia Cookies jualan Korean garlic bread, mungkin orang bingung juga sih gitu, kayak ini kenapa ya gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalnya untuk ibu-ibu mungkin ya, sebenarnya lebih ke contoh aja lah. Misalnya kalau dia, let's say kalau Pia Cookies ini kan memang udah punya brand sendiri lah ya, udah punya market sendiri. Ya. Tapi misalnya nih si Mama Butejo lah, misalnya Mama Butejo, misalnya, ya. Mama Butejo ini misalnya biasanya jualan masakan apapun misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia tiba-tiba jualan Korean garlic bread, sebenarnya nggak ada masalah juga sih ya sebenarnya kalau belum terlalu punya brand atau produk andalan, sebenarnya apapun aja jual, hajar aja gitu ya. Betul, betul. Malah mungkin itu momennya untuk dia bisa jadi terkenal. Gitu. Karena kan memang produknya lagi hits banget. Ya. Karena let's say misalkan biasa jualan ke tetangga-tetangga komplek, atau biasa jualan di antara apa sih WhatsApp grup mama-mama sekolahan misalnya gitu ya. Kalau misalnya bahkan belum ada yang jualan Korean garlic bread di situ, itu kan berarti momen yang tepat gitu. Kalau mamah ini terkenal, Bu Tejo ini misalnya terkenal jago masak, terus tiba-tiba dia nawarin Korean garlic bread, mungkin akan sangat banyak yang mau beli gitu. Apalagi kalau di grup itu belum ada yang jual sebelumnya gitu. Jadi pokoknya poinnya itu sebetulnya harus cepet adaptasi aja ya. Cuma mungkin kalau misalnya udah punya brand mungkin disesuaikan. Tapi kalau misalnya brandnya masih personal gitu, ya hajar aja gitu. Malah mungkin itu momen yang bikin dia terkenal. Oke. Kalau gitu, oke. Sekarang lanjut ke yang ketiga, Lin. Yang ketiga, ini berhubungan dengan yang satu yang kedua. Kalau udah cukup terkenal tuh harus aktif di sosial media. Dan menggunakannya tuh dengan storytelling yang tepat. Kayak misalnya kasus si Bu Tejo tadi nih gitu. Kan orang nggak akan tahu kalau dia tuh berjualan. Mungkin orang tahu dia jago masak, tapi orang nggak tahu dia berjualan. Nah, makanya penting banget untuk aktif di sosial media. Yang aku bilang, kalau jualan dari rumah tuh memang kuncinya intinya pemesanannya online lah mostly gitu. Sosial media di sini tuh nggak benar-benar cuman Instagram satu platform gitu doang gitu, enggak sih. Sosial media di sini itu ya termasuk juga WhatsApp grup, WhatsApp status, terus ya Instagram, ya Facebook gitu. Karena kan mungkin tiap orang itu inner circle-nya beda-beda ya, ada di berbagai macam platform juga gitu. Dan lagi kalau misalnya dia nggak aktif, orang gimana caranya mau tahu? Nah, tapi kenapa aku menyisipkan di sini kata-kata menggunakan storytelling yang tepat? Itu karena kalau misalnya banyak banget yang salah dilakukan adalah karena terlalu jualan, orang tuh nggak suka dijual hard selling, apalagi zaman sekarang gitu ya. Kayak misalkan contohnya nih, waktu Pia Cookies gitu, aku tuh bukan tiap hari cuman kayak ini enak loh, mau beli nggak? Ini enak loh, mau beli nggak gitu. Tapi aku juga menceritakan bahwa ini tuh homemade, bahwa ini tuh aku buat sendiri, ini itu ya istilahnya ukurannya mungkin tidak cantik, tidak sama rata gitu ya. Ada yang sedikit lebih besar, sedikit lebih gede ya. Karena kita memang homemade gitu. Aku menyisipkan waktu itu kata-kata aku adalah, bukan waktu itu ya, sampai sekarang kata-kata yang selalu aku bawa adalah homemade with love gitu. Jadi bahwa ini tuh memang benar-benar istilahnya aku dan tim aku sekarang tuh semua juga nge-bakingnya tuh with love gitu. Itu tuh ada story-nya. Gimana waktu pertama kali aku bikin sampai sekarang gitu. Itu tuh aku keep sharing di Instagram, di mana bahwa tujuan aku bikin itu untuk apa gitu. Apa yang aku harapkan, akan seberapa happy-nya aku saat orang tuh bilang itu enak gitu. Itu tuh keep aku sharing. Karena menurut aku istilahnya apa ya,
namanya orang, kita dengan customer itu kan nggak cuman sekedar hubungan kayak jual beli gitu, tapi di mana-mana sesuatu yang istilahnya secara emotion juga relate gitu, itu tuh akan jauh lebih engagementnya tuh lebih bagus gitu, lebih bisa connect gitu, istilahnya udah satu frekuensi deh gitu. Jadi menurut aku berjualan dengan storytelling yang tepat itu adalah hal yang penting. Contohnya misalnya Bu Tejo tadi gitu ya. Misalkan adalah dia memang dari dulu hobi banget baking gitu, dan semua ibu-ibu udah tahu bahwa dia memang sangat suka baking gitu. Ya, Bu Tejo ini bisa bilang kayak misalkan kayak, Bu Ibu ini aku lagi coba jualan nih, biasanya kan aku baking buat anak-anak di rumah. Kalau misalnya ini apalagi misalkan di grup komplek atau di grup sekolahan ya, yang mana anak-anaknya mungkin saling kenal gitu, mungkin bisa nyebut nama anaknya. Misalkan contoh nama anaknya Bu Tejo adalah Tono gitu. Ini Tono suka banget loh kalau misalnya dia lagi gak mau makan, aku kasih ini tuh dia selalu jadi lahap gitu. Itu tuh storytelling yang akan membuat ibu-ibu lain akan gampang relate. Oh, kalau misalnya anak aku lagi nggak mau makan, mungkin dia juga mau makan. Atau misalkan iya ini tuh bergizi banget loh Bu gitu. Aku pertamanya bikin tuh karena memang Tono suka gitu. Itu tuh storytelling yang bisa membuat orang gampang relate gitu. Jadi mereka tuh ada kayak, oh iya kenapa sih kita perlu membeli produknya si Bu Tejo ini gitu, karena oh ternyata produknya Bu Tejo ini tuh memang disukain anak-anak misalkan. Atau bisa dibilang juga misalkan ini aku nggak pakai pengawet, ini aku semuanya ini soalnya kan anakku juga makan, Tono juga makan, jadi ini aman banget loh buat anaknya ibu-ibu gitu. Itu tuh orang akan lebih kayak, oh iya iya benar, kenapa aku lebih prefer beli di Bu Tejo daripada mungkin di bakery terkenal itu, karena di Bu Tejo ini udah pasti nggak ada pengawetnya, nggak pakai yang aneh-aneh gitu. Jadi Justru ya. storytelling juga penting. Ya, Betul. justru sebenarnya storytelling itu yang mungkin bisa dibilang menjadi pembeda kali, diferensiasi antara brand besar sama si ibu-ibu ini ya. Betul. Karena kan brand besar nggak mungkin ya nulis gitu. Anak gue. Roti yang sangat disukai Tono gitu ya. Iya benar, nggak mungkin kan gitu. Tono suka gitu, nggak mungkin gitu. Ya, benar-benar. Oke. Teman-teman, aku coba rekap dulu ya. Jadi dari 1 sampai 3 tadi, tenang aja, masih ada 6, masih banyak. Erlina masih akan tetap di sini. Masih banyak. Jadi yang pertama itu adalah memilih produk yang tepat. Artinya itu yang pertama ya, memilih produk yang tepat. Artinya lebih ke memilih produk yang cukup familiar untuk orang Indonesia. Jadi yang mudah dipahami mungkin ya. Tepat itu mudah dipahami juga. Kemudian yang kedua itu adalah jeli melihat momen dan tren. Maksudnya apa? Jadi sebetulnya ketika ada booming wave, misalnya kayak kemarin Korean garlic cheese bread itu, jadi benar-benar harus diambil lah kesempatannya gitu sama teman-teman semua ke bisnisnya. Tapi nggak harus ngeplak sama persis jualan Korean garlic cheese bread gitu. Tapi bisa juga dimasukkan lah, maksudnya wave-nya itu dikendarai dan diadaptasi di bisnisnya masing-masing gitu. Jadi nggak harus banget, wah gue juga harus jual itu gitu. Bisa jadi dimodif lah gitu. Kayak mungkin kemarin Pia Cookies tiba-tiba jadi muncul brownies, tiba-tiba ada dalamnya isi keju misalnya. Jadi kayak gitu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah harus aktif di sosial media dengan menggunakan storytelling yang tepat gitu. Jadi sosial media ini nggak hanya terbatas hanya Facebook, hanya Instagram doang, tapi itu mencakup juga semua ya. Apakah itu misalnya WhatsApp group atau misalnya WhatsApp status gitu kan, karena kita nggak pernah tahu kadang-kadang orang-orang yang ada di phone book kita atau nomor handphone kita atau WhatsApp kita ada di phone book orang itu biasanya memang terhubung sih, seingat gue di WhatsApp gitu. Jadi biasanya mereka bisa lihat status kita gitu kan. Jadi status kita, dan jangan lupa juga bukan cuma aktif di sosial media gitu, tapi kita juga harus memberikan storytelling yang tepat. Maksudnya gimana? Jadi mungkin bisa menceritakan cerita di balik produk itu, atau misalkan di balik produk itu dan cerita di mana apa yang membuat produk itu menjadi bisa punya nilai lebih gitu kan. Jadi kayak tadi contohnya misalnya bisa disebutkan misalkan anaknya siapa, oh si ini kalau misalnya nggak mau makan gue kasih ini, gue kasih produk gue ini. Kenapa? Biar relate tuh kehidupan target market kita juga pada akhirnya. Gitu. Nah, oke nih teman-teman, aku juga sebenarnya mau ngasih informasi sedikit gitu ya tentang
kita tuh sebetulnya di Foodies sendiri gitu. Kita juga punya channel Telegram Foodies Media Community gitu. Jadi teman-teman yang belum join itu bisa join ke t.me/Foodies ID. Linknya ada juga di bio Instagramnya Foodies gitu. Jadi memang di Foodies Media Community ini kita rutin update konten-konten edukasi bisnis kuliner. Insya Allah setiap hari. Tapi selama ini masih setiap hari sih gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update-update itu bisa join ke Telegramnya Foodies. Oke, kita waduh, ternyata udah mau 8:30, gawat. Oke, kalau gitu langsung lanjut aja tips keempat, Erlin. Oke, ini berhubungan dengan edukasi yang tadi di-share di Telegram ya, gitu. Bahwa kita itu harus, setelah ada storytelling, itu harus bisa disampaikan dengan konten yang proper dan up to date, gitu. Gimana maksudnya? Gitu, kadang banyak banget failnya itu misalkan nih, gitu. Mama-mama semuanya di sini gitu ya, mau ngepost gambar, kadang nggak ngeh bahwa gambarnya tuh burem, atau nggak ngeh kalau di Instagram itu suka ke-crop secara otomatis gitu. Jadi sayang banget, story-nya udah bagus, kayak produknya udah bagus, tapi kontennya tidak tidak mewakili apa yang ingin disampaikan gitu. Paling sering banget adalah gambar blur. Itu salah satu yang kayak, makanya gini, namanya kita jualan makanan ya, orang akan tertarik kalau dilihat tuh enak gitu, kelihatan enak gitu kan. Kan pertama kali makanan tuh kalau namanya lewat online nih, kenapa penting banget yang namanya konten? Karena online itu kan mengandalkan visual gitu, entah itu video ataupun foto gitu. Maka dari itu foto dan videonya ini itu wajib banget, harus sangat menggiurkan. Itu penting banget. Nah, mungkin nih dari salah satu tips-tips yang suka dikasih di Foodies ini gitu, itu adalah cara gimana membuat konten yang benar tersebut gitu. Dan kayak misalnya nih gitu, kalau misalnya tom yum, misalnya mama jualan tom yum gitu ya, tom yumnya udah enak banget gitu, sebenarnya warnanya produk aslinya udah cantik banget, tapi sayangnya pas di foto itu ternyata kamera yang dipakai tuh agak kotor lensanya, terus jadi burem-burem gitu kan, kayaknya sayang banget gitu. Kalau produk yang bagus dengan storytelling yang bagus, misalkan mama membeli resepnya tuh dari chef mama ya misalnya, itu kan berarti resep dari asli chef Thailand gitu. Udah ceritanya bagus, ini resep asli Thailand dari chef Thailand, mama bikin di sini, semua mengikuti, udah enak jadinya, terus kayak storytellingnya udah bagus, anak mama doyan banget, terus tiba-tiba fotonya burem gara-gara misalnya lensa HP-nya lupa nggak dibersihin dulu gitu. Nah itulah pentingnya kenapa konten yang proper itu bukan berarti yang ribet loh ya, nggak harus pakai kamera DSLR atau sewa fotografer, nggak, pakai handphone aja tuh udah cukup. Handphone zaman sekarang udah canggih-canggih, cuman estetikanya tuh harus diperhatiin gitu, jangan sampai burem. Terus kayak tulisan gitu, kadang suka ada yang tulisannya panjang banget sampai rapat-rapat nggak kelihatan gitu. Nah itu kan sayang banget. Storytelling itu nggak harus semuanya muncul di foto gitu, kadang-kadang bisa di caption, bisa lewat Instastory, kan medianya udah banyak banget gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa kontennya tuh harus proper. Dan konten yang up to date itu maksudnya apa? Kayak misalkan nih, kita udah ikut perkembangan zaman Korean garlic bread. Nah, kenapa kontennya juga harus up to date? Karena waktu Korean garlic bread itu booming banget, ada certain hashtag yang juga ikutan jadi booming banget gitu. Nah, kalau kita tidak cukup up to date untuk tahu, sayang, kita tuh udah mengikuti zaman, udah mengikuti momen, tapi nggak, gara-gara kelewat satu fitur gitu, bahwa orang-orang tuh pada nyari Korean garlic bread enak itu lewat hashtag gitu. Nah, kita tuh kelewat. Nah, makanya kita harus sangat up to date juga dalam hal konten gitu. Apa yang lagi disukai, tipe foto seperti apa, hashtag apa yang dipakai gitu. Dan sebenarnya standar banget sih, basic banget gitu, bahwa foto nggak boleh ngeblur, harus menggiurkan, terus udah gitu tone warna seperti apa yang enak buat makanan, itu adalah ilmu-ilmu yang perlu terus di-upgrade dan di-up to date-in, karena itu juga berubah terus gitu, dan beserta hashtag misalkan, atau kayak kadang Instagram suka ada fitur baru juga kan gitu. Nah, konten-konten dengan menggunakan fitur baru, kayak misalnya Instagram sekarang punya order food gitu, itu kan bagus banget kalau misalnya kita bisa masukin ke GrabFood, terus GrabFood-nya itu tuh bisa langsung connect ke Instagram gitu. Nah, tapi banyak banget yang kadang suka miss nih konten-konten up to date kayak gini gitu. Makanya konten itu harus proper dan up to date gitu. Oh. Itu tips yang keempat. Yang kelima. Oke. Nih langsung aja kali ya, lanjut yang kelima. Lanjut kelima. Yang kelima adalah
sebenarnya bisa banget dari rumah itu kalau kita mau growingnya lebih cepat adalah membangun jaringan reseller. Kenapa? Karena the power of emak-emak tadi ya, nggak semua emak-emak itu mungkin juga jago masak. Ada yang jago masak, ada yang mungkin tidak waktunya tidak memadai. Tapi sebenarnya semua mama itu biasanya jago jualan. Karena mama itu doyan ngomong dan biasanya punya inner circle yang memang keterikatannya tuh kuat gitu kan, ibu-ibu arisan gitu ya, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu gereja, ibu-ibu ya pokoknya mama tuh menurut aku koneksinya tuh wow banget. Aku kadang sampai salut banget juga gitu, kayak mama tuh bisa aja ketemu lewat kemana tuh ada yang kenal gitu. Nah, maka dari itu membangun jaringan reseller itu tuh pas banget sebenarnya. Jadi mungkin yang masak atau orang kayak misal aku kemarin ada ya yang jualan eh dendeng, enggak, dia jualan yang paling aku ini sih baru-baru ini adalah dia jualan roti Srikaya. Jadi dia jualan roti Srikaya, jualannya itu di Bekasi, yang which is aku tuh kemarin mau beli gitu. Nah, aku mau beli roti Srikaya dia, tapi jauh banget kan, mau dikirim tuh kayak nggak bisa pakai JNAS karena takut keburu rusak. Pakai Paxel juga takut ngawet karena Srikaya itu kan cepat rusaknya gitu ya, nggak bisa dibungkus gitu. Tapi mau pakai GoSend ataupun GrabSend itu tuh nggak nyampe, jaraknya kejauhan. Nah, ternyata si Ibu A ini itu tuh punya cabang di BSD. Jadi si pool yang BSD ini itu tuh ngambil setiap berapa hari sekali. Jadi aku bisa beli dari yang cabang BSD gitu. Kayak wow, ini jualan roti Srikaya loh dan rumahan loh. Kayak bukan yang ini, dan ternyata si ibu yang di BSD itu buka GoFood. Jadi aku bisa GoFood langsung tanpa bayar mahal, kayak aku amazing. Tapi cara seperti itu very possible. Punya jaringan reseller itu jangan dibayangkan harus brand gede dan ribet-ribet. Ini tuh koneksi, dan ibu-ibu dua ini tuh ternyata temenan. Jadi ya teman saya tuh ada yang memang rumahnya di daerah sana. Jadi berapa hari sekali tuh memang ngambil. Oke, can you imagine kayak misalnya bikin sesuatu yang simple, tapi bayangkan kalau teman Anda tuh, teman mama ada di, misalnya mama orang mana deh, orang Bandung, let's say bahkan ya. Mama orang Bandung, mungkin ada temen yang dari BSD bisa entah berapa lama sekali pakai travel ngambil tuh barang, terus udah gitu dijual di BSD. Jadi daerah jualannya nambah satu gitu. Terus udah gitu dijual lagi di Serpong, di Bintaro, di mana-mana. Cianjur maybe, I don't know. Tapi itu possible banget ternyata, bahkan untuk makanan kayak roti Srikaya. Dan menurut aku kayak wah itu salah satu peluang yang gede banget sebenarnya. Ada teman aku juga, dia jualan bolu, dia jual sampai ke Jakarta, padahal orangnya domisilinya di Bandung gitu. Itu uh, possible banget untuk zaman sekarang gitu. Jadi punya reseller, jangan bayangkan yang rumit-rumit, cukup simple-simple aja, tapi yang penting daerah cakupan jualan kita itu bisa melebar gitu. Tapi kayaknya kalau ngomongin tentang reseller, of course kayaknya kita tetap harus mikirin apa namanya ya, skemanya juga kali ya. Betul, betul. Karena harus ada margin yang dikasihkan ke Ya. orang tersebut. Nah, jadi jangan lupa dihitung, istilahnya jangan sampai malah kita nombok, atau jangan sampai orang tersebut juga dapat marginnya kecil banget karena mereka udah pasti nggak mau ngerjain jadinya gitu. Nah, penting juga, jadi sampai satu hal yang bisa kita pertimbangkan adalah misalkan kita biasa, biar berarti pertama kita jualannya jangan terlalu murah gitu ya, tapi jangan juga kemahalan. Kita cari harga yang istilahnya pas gitu. Nah, terus yang kedua adalah kita mungkin bisa juga, orang tuh sebenarnya somehow agak ngerti juga sih kalau misalnya dijual di daerah lain tuh harganya agak sedikit lebih mahal gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan, apakah mau sistemnya oke, satu harga untuk semua daerah. Biasanya sih kalau yang harga berbeda tuh kalau yang pengirimannya agak ribet, kayak misalkan barangnya itu gampang basi atau gampang rusak, itu kan pengirimannya harus ekstra cepat tuh. Nah, itu biasanya orang mengerti kok kalau di daerahnya itu harganya sedikit agak lebih murah daripada kalau misalnya lewat reseller. Tapi kalau misalnya bisa skema satu harga, udah diperhitungkan dengan baik, ada margin buat si reseller, buat segala macam, itu tuh jauh lebih baik. Jadi menurut aku sih gini, meskipun saat ini pas mau misalnya buka awal itu belum ada sistem reseller, boleh di spare dulu margin dan hitungannya, dipersiapkan untuk kalau mau punya reseller gitu. Oh, jadi biar walaupun nanti, sekarang belum ada ya? Ya, betul, betul. Ya, jadi walaupun sekarang belum ada, tapi sebenarnya harusnya sih udah disiapin dari justru belum ada ya.
Betul, betul. Karena nanti gini, kalau customer dari biasanya harganya sekian jadi sekian, itu tuh biasanya marah kan, nggak mau naik harganya gitu. Tapi kalau dari awal udah dipertimbangkan untuk memang ada gitu, itu kan akan jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Karena memang ya udah, memang sudah diskemakan begitu gitu. Kita juga dengan adanya reseller terbantu dan reseller juga dapat margin yang cukup. Jadi kan sama-sama benefit, sama-sama juga menopang ekonomi satu sama lain sebenarnya gitu. Resellernya juga dapat penghasilan, kitanya juga dapat penghasilan tambahan dari hasil jualannya reseller gitu. Nah, oke. Terus yang Oke. keenam. Yang keenam. Yang keenam adalah e-commerce. Jadi banyak Hmm. orang yang menyangka e-commerce itu hanya untuk brand atau menyangka bahwa e-commerce itu kebanyakan hanya untuk makanan-makanan kemasan. Yang which is no. E-commerce itu aku udah mencoba sendiri nih dengan si pihak kisah hangat. Penghasilan terbesar aku adalah dari Shopee. Jadi e-commerce itu sangat besar peranannya, baik meskipun kita jualannya adalah makanan basah gitu ya istilahnya, maksudnya makanan yang kita produksi dari rumah, bukan brand, bukan dalam kemasan. E-commerce itu peranannya sangat penting sih gitu. Jadi penting banget, apalagi gini, misalkan kenapa sih orang tuh banyak yang belanja meskipun makanan kayak gitu tapi belanja dari e-commerce ya, karena e-commerce itu kan biasanya menyediakan gratis ongkir gitu kan. E-commerce itu menyediakan gratis ongkir, terus biasanya suka ada promo-promo juga gitu. Nah, itulah penyebab kenapa orang sekarang tuh makin terbiasa untuk belanja via e-commerce. Dan mulai juga belanja makanan kayak yang kita buat dari rumah gitu juga lewat e-commerce gitu. Dan kemarin ya aku lupa, Blibli itu tuh bahkan ngadain festival mie. Jadi semua bakmi-bakmi merek terkenal di Jakarta, tapi yang tadinya restoranan itu di encourage untuk bikin versi frozen dan masuk ke festival bakminya Blibli bareng Tirtali. Aku ingat banget tuh, karena itu cukup heboh juga waktu itu dan aku ikutan beli juga gitu. Ini tuh sesuatu yang kenapa e-commerce juga penting banget untuk kita ikuti perkembangannya, karena let's say misalnya mama jualan mie di rumah gitu, bisa banget kan ikut event waktu itu, dan itu tuh eventnya lumayan heboh di Jakarta karena dia free ongkir untuk seluruh Jakarta Jabodetabek area gitu. Jadi kayak dan itu tuh kayak apa ya, restoran mie yang bergabung banyak banget, restoran mie bahkan yang dari zaman dulu yang tadinya mau ngebungkus aja susah bisa ngeluarin versi frozen gitu. Jadi ya maksudnya peluang itu selalu ada gitu, dan e-commerce itu sekarang apalagi sejak masa pandemi itu punya peranan yang luar biasa penting sih gitu. Jadi ya jangan lupa untuk melek-melek tren juga di e-commerce, dan jangan lupa dari awal, meskipun mungkin saat ini misalnya ya tenaga mama belum cukup nih untuk ngurus e-commerce-nya, gak apa-apa, buat aja dulu gitu, buat aja dulu, pelajari aja dulu, begitu siap kan bisa langsung go show gitu ya, daripada nanti pas udah ini malah udah lewat momennya gitu. Berarti kalau ngomongin e-commerce ini harus benar-benar kayak buka mata, buka telinga untuk nyari tahu kira-kira dia mau lagi ada apa ya, campaign apa kali ya. Betul. Oh, itu sebenarnya tips and triknya ini sedikit rahasia ya. Bukan rahasia. Itu Nggak apa-apa, ayo dibocorin. Gitu. Dibocorin. Ya, dibocorin aja. Jadi kalau kita udah jadi star seller atau kita udah istilahnya udah cukup eye catching gitu ya buat buat PIC si e-commerce ya, biasanya kita tuh akan dapat nomor satu PIC yang memang khusus ngurusin toko kita gitu. Jadi mereka yang akan menanyakan justru ke kita, kita lagi ada program ini, mau ikutan nggak? Kita lagi ada program ini, mau ikutan nggak? Makanya segitu pentingnya untuk masuk ke radar mereka. Caranya masuk radar gimana? Penjualannya nggak perlu sampai yang outstanding banget gitu. Biasanya kalau misalnya penjualannya udah cukup stabil, tiap hari kita ngebalesnya bagus, terus dari gitu katalog tokonya juga terlihat lumayan proper, terus dari gitu kayak penjualannya tuh stabil, tiap hari ada aja, itu biasanya nanti akan ada PIC yang bisa kita hubungin. Nah, kalau kita udah mendapatkan nomor PIC-nya itu enak, karena kita nggak akan kelewatan programnya. Bahkan kita ditawarin biasanya bahkan dari 2 bulan sebelumnya, udah ditanyain. Kayak mau ikutan nggak? Kita mau ada campaign 10-10, kita mau ada campaign 11-11, kita mau ada ini, kita mau ada itu gitu. Jadi itu sedikit tips bahwa penting banget untuk menjaga bintang, performance chat, dan juga kestabilan penjualan di e-commerce, karena itu akan membuka peluang untuk hal-hal lainnya gitu.
Tadi apa aja? Bintang, performance chat, sama apa tadi satu lagi? Bintang, performance chat, sama kestabilan penjualan. Jadi kan ada banyak nih yang kayak misalnya, ini sebenarnya berhubungan dengan performance chat. Jadi ada banyak banget yang misalkan penjual yang kalau di chat hari ini dibalasnya besok. Nah itu biasanya pembeliannya tuh akan jadi pindah ke besok karena orang tuh nunggu dia reply dulu kan untuk mengkonfirmasi kalau penjualannya ada gitu. Atau misalkan karena tokonya terlihat tidak meyakinkan gitu, kayak bintangnya sedikit, itu kan biasanya orang nggak jadi beli. Nah makanya ini saling berpengaruh banget. Kalau misalnya toko kita etalasenya nggak bagus, itu nggak menarik, atau bintangnya sedikit, maksudnya bintangnya kecil alias servisnya kurang oke, atau misalnya performance chatnya lama, itu biasanya penjualannya juga jadi nggak bagus. Nah, jadi itu akan semakin lama kita dapat PIC sendiri gitu, karena salah satu poin utamanya adalah si penjualan itu. Tapi kalau misalnya bintang kita bagus, performance chat bagus, otomatis bisa penjualan juga lebih stabil dan kita bisa masuk jadi star seller gitu. Oke, berarti itu tentang e-commerce. Kayaknya nanti kapan-kapan Erlina sharing lagi lah ya soal e-commerce. Kayaknya ini banyak yang pengen dibongkar sebenarnya. nantilah, another session kayaknya. Gitu. Oke. Another session kayaknya. Nah, oke teman-teman. Oh ya, kita sebelum masuk ke 789 kayaknya kita foto bareng dulu kali ya. Kita foto bareng dulu. Jadi teman-teman jangan lupa di screen capture, kemudian di post di IG story masing-masing. Tag @kursus Chef Mama sama @foodies_id. Apa? Kursus Chef Mama, betul. Iya, @kursus Chef Mama dan @foodies_id. Oke. Oke, kita bergaya dulu kayaknya. Gitu. Bergaya dulu. Ala Korea. Sudah. Kayaknya harusnya sudah sih. Kayaknya harusnya sudah. Gitu. Nah, cukup lah ya. Cukup. Sekarang kita langsung masuk aja kali ya ke 789 karena takut nggak keburu karena belum buka pertanyaan. 789, silakan yang ketujuh. Oke. Yang ketujuh sebenarnya berhubungan banget dengan yang tadi ya, yang untuk ikut tren. Keep upgrading menu. Upgrading itu bisa secara variasi menu, bisa juga secara rasa, bisa juga secara look. Jadi misalkan upgrading di sini adalah karena gini, saat kita udah berjualan, kadang kita suka terlena tidak memperhatikan QC-nya. Nah, untuk bisa terus istilahnya stabil, itu tuh udah bagus banget. Tapi kalau kita bisa terus upgrading, itu lebih bagus lagi. Jadi kayak misalkan kasusnya Pizza Hangat gitu ya. Lagi di awal kan memang aku benar-benar ukurannya yang namanya handmade gitu ya, nggak bisa benar-benar rata, gedenya sama gitu. Ada yang lebih tipis tapi lebih lebar, ada yang lebih tebel tapi isinya lebih banyak gitu. Bukan isinya lebih banyak, lebih tebel, lebih gendut tapi lebih kecil diameternya gitu ya. Nah, itu banyak banget yang kayak aku suka tanya-tanya gitu. Aku kan pengen ngejar standar bahwa ini ya at least bisa lebih rata lah gitu. Nah, itu penting banget untuk kita berkomunikasi sama customer gitu. Jadi sebenarnya kita tahu ekspektasi mereka terhadap kita tuh apa sih gitu. Jadi waktu itu aku ngadain survei, inget banget ke para pembeli gitu, kayak sebenarnya kalian lebih suka yang pipih gitu tapi lebar gede, atau yang agak diameter lebih kecil tapi tebel gitu. Dan ternyata turn out hasilnya itu 60% tuh sukanya yang tebel dan lebih gendut gitu. Akhirnya kita mengejar untuk menstabilkan, mengupgrade istilahnya quality kita itu untuk ke arah sana gitu. Dan memang orang tuh jadi jauh lebih happy saat menerima karena semua tuh rata dapat sesuai yang mereka inginkan gitu. Kayak yang gendut tebel itu gitu, yang jadi katanya isinya jadi lebih berasa. Padahal secara gramasi semua sama. Nah, itu satu adalah mengupgrade secara rasa, secara look gitu ya. Terus mengupgrade foto juga. Mungkin kan setelah kita jalan sekian lama, kita juga lebih punya banyak budget gitu untuk membuat konten lebih cantik. Kita bisa mengupgrade looknya, kita bisa mengupgrade packagingnya, kita bisa mengupgrade. Istilah jangan terlena karena udah lumayan laku terus kayak ya udah nggak diapa-apain gitu. Padahal kan sebenarnya yang namanya kompetitor itu selalu lahir setiap hari gitu. Kompetitor baru itu selalu lahir setiap hari. Jadi kalau kita diem aja, nggak update, nggak upgrade gitu, itu nanti akan susah bersaing. Jangan-jangan saat kita sadar, semuanya tuh udah terlambat gitu. Jadi penting banget untuk keep updating and upgrading. Baik itu secara menu maupun secara kualitas atau secara look gitu. Salah satunya upgrading adalah dengan ikut tren juga tadi. Kalau misalnya ternyata nih kayak kemarin,
ada apa lagi hits gitu ya kan, berarti kita perlu mengupgrade menu untuk ikut seasonnya gitu. Oke. Lanjut aja ya langsung Lanjut ya. aja Ini yang ke-8. ya masih berhubungan juga. Ini tentang membangun kedekatan personal sama pembeli gitu. Kadang apa ya? Aku ngerti juga sih bahwa para mama mungkin kadang kalau buka bisnis kan ya capek gitu ya, harus masak seharian apa segala macam. Tapi di luar rasa masakannya, penting banget juga untuk menjaga hubungan personal antara kita dengan pembeli, karena itu yang akan membuat mereka repeat orderan. Mungkin pertama itu benar-benar cuman karena tertarik sama produknya. Mungkin setelah beli repeat lagi ada, tapi yang membuat mereka jadi regular customer adalah kalau kita bisa membangun kedekatan secara personal sama pembeli. Jadi rajin-rajin disapa, say hi, terus boleh after service-nya ditanya gimana rasanya, enak nggak, suka nggak gitu, ada masukan nggak gitu. Tapi of course gitu ya, bukan berarti semua masukan tuh ditelan mentah-mentah terus itu jadinya repot juga, jangan begitu. Cuman kita bisa juga dapat input-input gitu, dan itu juga salah satu cara mengawasi diri kita sendiri gitu. Apakah kita jangan-jangan terlalu terlena atau kita ada melakukan kesalahan tanpa kita sadarin gitu. Nah, jadi boleh banget istilahnya ditanya deh orang-orang gitu. Kalau misalnya kayak aku biasanya kayak, oh iya anak aku suka banget, terus aku biasanya suka tanya balik juga kayak, oh suka yang rasa apa gitu. Terus anaknya biasanya makan ya cookies hangat tuh lebih enak kalau diangetin dulu gitu ya. Biasanya aku juga suka tanya kayak, lebih suka diangetin atau enggak gitu. Jadi kita bisa istilahnya apa ya, mereka tuh ada engage gitu sama kita, ada kedekatan secara personal gitu. Jadi ini juga salah satu yang membuat kita itu lebih diingat, atau brand kita itu, bukan brand lah ya, istilahnya jualan kita itu lebih jadi opsi pertamanya mereka gitu. Jadi oh oke, saat pengen coklat sebelum lihat-lihat yang lain, kita pihak cookies dulu deh gitu. Jadi first preference gitu. Begitu juga dengan Chef Mama sih gitu. Kita tuh selalu juga kayak kalau misalnya ada yang setor foto gitu ya, itu tuh aku senang banget loh liatnya. Kayak benar-benar kayak, oh udah jadi. Dan biasanya admin aku juga itu tuh selalu menanyakan gitu, kayak, wah kak ini cantik ya gitu, ini doyan nggak? Atau kayak, gimana chefnya? Terus kita juga suka rajin ngasih survei-survei gitu. Jadi penting banget untuk membangun kedekatan personal dengan pembeli. Ini sambungan dari storytelling yang tadi juga sih, biar kita tuh lebih bisa relate dan kita lebih tahu juga apa yang diperlukan sama orang-orang. Dan itu bukan cuman good for them, tapi good for us juga, karena itu jadi masukan yang membangun. Kadang-kadang itu juga jadi kadang-kadang mendatangkan ide untuk pengembangan bisnisnya sendiri. Oke. Yang ke-9. Yang terakhir nih. Yang ke-9. Ini menurut aku yang paling penting, karena ini biasanya yang paling sering kelewat sama orang-orang. Yang ke-9, itu cuma 2 kata, tapi penting banget dan tidak ambigu sama sekali, karena semua orang pasti mengerti. Mulai sekarang. Karena banyak banget yang istilahnya gini, sebenarnya ilmunya udah jago dari A sampai Z, udah mempersiapkan dari A sampai Z, tapi tidak memulai-mulai. Ya sampai kapanpun, balik lagi tadi, kita harus cepat ikut momen gitu kan. Kalau nggak mulai sekarang, you will be too late untuk start. Ya sebenarnya sih nggak ada kata terlambat untuk memulai, tapi kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Jadi gini, banyak yang sebenarnya ya, misalnya gini, kita memulai bisnis tanpa plan, itu nggak boleh. Karena sama kayak kita terjun, udah tahu di bawah ada jurang, terus kita lompat gitu. Tapi kalau nunggu persiapannya 100%, nggak akan pernah ada persiapan yang rampung 100% kalau menurut aku. Jadi adalah persiapkan sebisanya dengan cepat, lalu action dulu. Nanti on the way, along the way, itu udah pasti akan ada banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, itu mungkin harus baca bukunya Sarita juga tuh, yang kesalahan memulai bisnis kuliner. Karena ya benar sih gini, kenapa kita harus mengulangi kesalahan yang orang lain udah pernah lakukan gitu kan? Itu salah satu cara untuk membuat kita bisa mulai sekarang juga gitu kan. Kayak ya kita belajar dari pengalaman orang, terus jangan ditunda-tunda, coba aja dulu. Kalau enggak juga kita nggak akan tahu apa miss-nya, apa kurangnya. Contohnya ada misalnya ya, biasanya sih ini ibu-ibu kalau mau mulai nih paling seringnya gini, nanti udah mau mulai nih, yang diperkarakan adalah, aduh tapi masih kurang pede gitu. Atau misalkan, ya tapi
mendengar terlalu banyak masukan juga nggak baik loh. Maksudnya apalagi dari orang-orang yang mungkin bukan pakarnya gitu ya. Misalkan iya si ibu A bilang A, si ibu B bilang B, si ibu C bilang C, terus ujung-ujung kita malah nggak mulai-mulai, ujung-ujungnya momennya malah kelewat. Jadi penting banget untuk mulai sekarang gitu. Oke, sudah 9. Udah 9. Aku coba review ulang ya buat teman-teman yang sekalian kalau mau nyatet boleh gitu. Jadi ada 9 tips. Yang pertama itu adalah memilih produk yang tepat, yang cukup familiar dengan orang Indonesia dan relate. Yang kedua itu adalah jeli melihat momen dan tren, mengadaptasinya ke dalam bisnis masing-masing. Yang ketiga itu adalah aktif di sosial media dengan menggunakan storytelling yang tepat. Jadi sosial media itu termasuk WhatsApp group, termasuk WhatsApp status dan lain-lain, dan pakai storytelling yang bisa mendiferensiasikan produk kita dengan produk orang lain. Yang keempat itu adalah membuat konten yang proper dan up to date. Jadi yang paling digaris bawah di sini itu adalah kalau misalnya kita jual makanan butuh foto yang bagus, jangan sampai blur, jangan sampai kepotong gitu. Dan storytelling juga bisa disampaikan lewat caption, story dan lain-lain. Nggak harus ditampilkan di dalam fotonya juga. Dan jangan lupa kalau IG story pakai hashtag sama pakai fitur-fitur baru yang ada di Instagram. Yang kelima adalah membangun jaringan reseller. Jadi mak-mak itu nggak semuanya bisa masak, tapi biasanya mostly bisa jualan. Punya inner circle. Jadi punya reseller itu nggak pernah ada ruginya. Jadi biasanya dan kalau bisa dibuat dulu sistem sistem apa namanya komisinya harus disisihkan. Kemudian yang keenam itu adalah mempelajari berbagai channel e-commerce, karena e-commerce ini cukup penting karena ngelihat dari kasusnya pihak Cookies Sangat itu justru menyumbang yang terbesar dari penjualan ya gitu. Jadi, kenapa? Karena di e-commerce juga sebetulnya nggak harus brand besar dan mereka juga suka ada promo-promo gratis ongkir dan lain-lain. Yang ketujuh itu adalah keep updating dan upgrading menu. Upgrading dan updating itu bisa jadi dari tren, dari menu, kualitas, rasa, look, foto, atau packaging. Yang kedelapan adalah membangun kedekatan personal dengan pembeli. Rajin-rajin disapa, after sale service juga harus bagus. Yang kesembilan, yang paling penting adalah mulai sekarang. Oke, itu adalah 9 tips tadi dari Erlina gitu, dan teman-teman juga jangan lupa ya gitu, maksudnya yang pengen daftar ke Mamapreneurs Conference itu bisa langsung klik aja di mamapreneur.id. Mamapreneur.id. Dan apa? Mungkin untuk poin yang nomor 1 ya, kalau misalnya lagi pusing juga mau cari produk yang tepat, bisa cari resepnya di Chef Mama. Karena kita sudah memilihkan istilahnya produk-produk yang memang terbukti disukain sama orang Indonesia gitu. Gitu. Chef Mama itu apa? Ininya apa? Websitenya apa? Coba boleh disebutkan? Chefmama.com, chefmamaclass.com. Itu bisa langsung masuk. Chef Mama apa, sorry? Chef Mama? Chefmamaclass.com. Oh, kelas ya. Chefmamaclass.com. Oke. Nah, teman-teman, aku mau buka dulu pertanyaannya, kolom pertanyaan. Ini sebenarnya ada beberapa yang udah tanya. Oke. Nah, ini sebenarnya agak teknis tapi pasti Erlina bisa jawab. Kak, bagi tipsnya dong cara menarik untuk tampilin testimoni dari customer. Cara menarik untuk tampilin testimoni dari customer tergantung ya. Testimoni itu kan biasanya ada yang suka dalam bentuk video, ada yang suka kasih di WhatsApp langsung gitu, dalam artian bisa di screenshot, ada juga yang biasanya ngasih foto-foto gitu hasil ya istilahnya pas dia lagi makan atau apa gitu. Nah, kalau aku biasanya di mix dan biasanya aku edit ulang sedikit, jadi kayak aku cantikin, jadi aku bikin satu template. Kalau aku pakai Canva, jadi mungkin boleh coba dicek pakai Canva. Aku pakai Canva itu ada template-nya gitu, jadi bisa kita rapihin. Atau kalau mau lebih gampang lagi, kalau misalnya memang kurang bisa mengedit, bisa juga pakai PowerPoint sebenarnya. Nah, kalau pakai PowerPoint itu semuanya aplikasi itu bisa mengedit. Nah, nanti dibikinlah satu template. Jadi kalian sebenarnya repotnya cukup satu kali, bikin satu template aja gitu. Nah, nanti semua testimoni itu dimasukin ke situ dan
jadinya tuh looknya tuh cantik rapi. Karena kan biasa kalau screenshotan WhatsApp tuh suka nggak cakep gitu ya, suka agak berantakan. Nah, bikinlah template satu yang square buat kalau misalnya kita post di feed, dan satu lagi itu yang bentuknya Instastory. Jadi kayak bisa buat naik Instastory, bisa buat naik feed. Jadi kalau aku gimana cara biar menarik gitu, dan biasanya gini, dari kata-kata customer itu ada yang pengen kita highlight kan gitu. Misalkan oh dia bilang enak banget Kak, atau misalnya suka banget, sekeluarga suka banget. Nah, biasanya deadline yang istilahnya menurut kita penting itu bisa dimasukin ke istilahnya ditulis ulang ke yang tulisan yang lebih gede dan lebih eye catching gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya, gitu kan. Oke, ini kita lihat ke pertanyaan selanjutnya. Apakah video misalkan bahan baku yang berkualitas atau video di balik dapur masuk storytelling? Yes, indeed, sangat. Apalagi makanya gini, kadang orang tuh nggak bisa ngerti, kita sebagai pembuat kita ngerti ya bahwa itu adalah sesuatu yang berkualitas, tapi kadang orang bahkan tidak mengerti kenapa itu berkualitas gitu. Jadi sebenarnya kalau ada penjelasannya itu lebih baik, apalagi kalau harga jual kita itu sedikit lebih besar, sedikit lebih mahal daripada orang lain karena kualitasnya gitu. Itu perlu banget disampaikan biar orang tuh mengerti why kita jual dengan harga segitu gitu. Apalagi kalau misalnya di era pandemi kayak gini ya gitu, orang tuh sangat memperhatikan juga unsur kebersihan dan lain-lain. Kalau kita bisa show them bahwa kita care enough about health prosesnya, terus kayak kebersihannya gitu, itu akan sangat bagus untuk ditampilin sebagai storytelling. Oke, next gitu. question kali ya. Oh ya, teman-teman nanyanya di kolom Q&A ya, jangan di komen. Gitu. Oke, ada lagi nih. Kelewat ya? Kenapa? Iya, takut kelewat soalnya. Bagaimana cara memperluas inner circle? Ini kayaknya relate ke yang tadi, yang mak-mak suka jualan tadi, yang reseller ya. Oke. Gimana cara memperluas inner circle? Sebenarnya ya, salah satunya adalah dengan cara membangun kedekatan ke pembeli. Karena banyak dari Tia Cookies, yang awalnya pembeli itu jadi reseller. Gitu. Karena kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba nambah teman 100 gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi kalau pembeli gitu, pembeli yang memang suka itu akan dengan senang hati menjual karena mereka juga sekaligus sebagai pembeli gitu. Mereka memang udah pernah tahu produknya dan mereka juga punya istilahnya confident untuk berjualan lagi karena mereka tahu ini enak dan mereka suka gitu. Jadi gimana cara meluas inner circle? Salah satunya adalah dengan membangun kedekatan dengan pembeli, karena banyak pembeli yang bisa jadi reseller. Apalagi pembeli yang udah sangat reguler dari awal gitu ya. And then yang kedua adalah rajin-rajin ngoceh di grup. Balik lagi, kita harus aktif di sosial media. Sosial media adalah salah satu tempat di mana kita bisa memperluas kenalan. Temennya teman gitu. Dan mengencourage orang-orang untuk kayak tadi tuh, kita minta kayak, ayo kita foto bareng gitu ya. Itu tuh juga salah satu cara menambah inner circle kita. Karena mungkin dari, misalnya teman kita beli ke kita gitu, terus kita bilang tag dong, boleh dong di share ya di Instastory gitu, nanti aku kasih bonus free ongkir deh gitu misalkan ya gitu. Nah nanti saat mereka ngepost kan teman-temannya mereka juga akan melihat gitu. Nah itu adalah salah satu cara membangun dan memperluas network kita gitu. Oke, kayaknya ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kayaknya udah tinggal sisa 1 menit. Sepertinya nggak akan keburu, jadi buat teman-teman gitu yang pertanyaannya belum sempat kejawab itu sebetulnya bisa juga join aja di Telegramnya Foodies gitu. Jadi di sana nanti kita akan coba jawab gitu ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab kita akan coba jawab dengan mungkin ebook atau sharing-sharing yang lainnya, atau artikel di websitenya Foodies itu ada blognya juga, jadi bisa diakses juga sama teman-teman for free. Dan juga YouTube channelnya Foodies juga for free, ada 400 plus lah gitu premium video gitu. Jadi teman-teman ini rangkaian Mamapreneur ini juga sebetulnya masih lanjut terus gitu. Nextnya kita juga ada narasumber lain yang menarik lainnya yang akan sharing juga di conference-nya Mamapreneur. Puncaknya 14 November. Jadi bisa juga langsung daftar di mamapreneur.id. Oke, paling segitu dulu dari saya. Thank you banget Erlina yang malam ini udah bongkar-bongkar banyak tips. Kita kan bongkar-bongkar banyak tips. Thank you juga buat teman-teman foodpreneur yang udah nantengin kita gitu kan. Jadi jangan pernah bosan gitu. Kita akan terus sharing terus. Oke,
Segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dadah!